warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci, NIM 2522340 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan membahas tentang algoritma, yaitu tentang bab 4, 5, dan 6. Pembahasan yang pertama yaitu bab 4, yaitu dasar algoritma pemrograman. Pembahasan yang pertama yaitu percabangan. Satu, pengertian percabangan. Percabangan merupakan salah satu struktur kontrol yang mengatur jalannya program. Karena beberapa kasus tidak dapat dipecahkan secara sekuensial, di mana percabangan digunakan untuk melakukan seleksi terhadap nilai, kemudian dari nilai tersebut akan menjalankan perintah atau statement di bawahnya berdasarkan pada nilai. Secara umum, percabangan apabila digambarkan dengan flowchart akan tampak sebagai berikut ini. Seperti contoh yang terjadi pada kondisi percabangan pada keluar, di mana print kembali atau print logout berhasil akan dijalankan berdasarkan nilai yang diberikan kepada keluar. Apabila diberi nilai tidak, maka statement print kembali akan dijalankan. Namun apabila nilai yang diberikan adalah ya, maka statement yang akan dijalankan adalah print logout berhasil. Pembahasan yang kedua yaitu percabangan, jenis percabangan dan implementasinya. Percabangan atau branching merupakan rumpun bahasa C yang memiliki dua jenis, yaitu percabangan dengan syarat dan percabangan tidak bersyarat, di mana pada percabangan bersyarat memerlukan nilai pada kondisi tertentu untuk menentukan statement mana yang akan dijalankan. Sedangkan pada percabangan tidak bersyarat tidak memerlukan nilai tertentu untuk menjalankannya. Percabangan bersyarat secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu percabangan dengan menggunakan if dan switch case. Berikut penjelasan pada masing-masing percabangan. Yang pertama yaitu percabangan if. Percabangan if merupakan bentuk percabangan yang paling sederhana karena hanya menghasilkan nilai true dan false, di mana struktur if akan melakukan perintah pada blok perintah apabila nilai pada syarat terpenuhi. Pada contohnya seperti kalimat "Selamat Anda lulus" akan ditampilkan bila nilai dari hasil lebih besar dari 70. Karena kondisi tersebut terpenuhi, maka program akan menampilkan "Selamat Anda lulus". Yang kedua, percabangan tak bersyarat. Berbeda dengan bentuk percabangan sebelumnya, untuk bentuk percabangan yang kedua adalah percabangan tak bersyarat, di mana dalam aplikasinya akan mengarahkan eksekusi program ke lain program yang dituju dengan menggunakan perintah goto. Namun fungsi ini hanya berjalan di PHP versi 5.3. Pada contoh ini, ketika program ini dijalankan, maka perintah echo jalan di tempat itu tidak akan dijalankan karena ada perintah goto yang mengarahkan untuk langsung melompat ke arah perintah A, yaitu echo jalan mundur tanpa mengeksekusi perintah sebelumnya. Pembahasan yang kedua yaitu perulangan. Satu, pengertian perulangan. Perulangan atau loop adalah perintah program yang berfungsi untuk mengulang beberapa baris kode program atau perintah sampai pada batas yang telah ditentukan. Untuk membuat perintah perulangan, setidaknya kita harus mengetahui 3 komponen yang harus ada dalam perulangan tersebut, yaitu 1. Kondisi pada saat awal perulangan. Yang kedua, kode program atau perintah yang akan diulang. Yang ketiga, kapan perulangan itu akan berhenti. Penggunaan perulangan dalam bahasa pemrograman dapat memberikan efisiensi dan memperpendek kode program. Karena dengan menggunakan perulangan, proses yang dilakukan berulang, misalnya menuliskan huruf A sampai 500, dapat dituliskan dengan beberapa baris coding saja. Secara umum, proses looping atau perulangan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama looping yang jumlah kali perulangannya sudah diketahui lebih dahulu. Yang kedua, looping yang jumlah kali perulangannya belum diketahui kapan dia akan berhenti.
Untuk perulangan yang sudah diketahui kapan dia akan berhenti, akan diselesaikan dengan perulangan for. Sedangkan perulangan yang belum diketahui kapan perulangan itu akan berhenti, diselesaikan dengan will apabila kondisinya diperiksa di awal, dan akan menggunakan do will apabila kondisi perulangannya diperiksa di akhir. Perulangan secara umum memiliki dua struktur utama. Yang pertama, kondisi perulangan, yaitu kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan dapat dilakukan. Biasanya berupa ekspresi boolean. Yang kedua, bagian perintah coding yang akan diulang. Pembahasan yang selanjutnya yaitu jenis perulangan dan implementasinya. Beberapa jenis model perulangan yang umum digunakan pada pemrograman menggunakan PHP atau jenis pemrograman lainnya adalah yang pertama will, yang kedua do will, yang ketiga for, yang keempat nested loop atau perulangan bersarang. Berikut penjelasan dari masing-masing untuk perulangan. Yang pertama, perulangan will. Seperti pada penjelasan sebelumnya, struktur perulangan will digunakan untuk kondisi perulangan yang banyaknya perulangan tidak diketahui sebelumnya atau tidak dapat dipastikan pada saat kode program itu dituliskan. Sebagai contoh, kita akan membuat program untuk mengacak buah-buahan. Kita tidak akan tahu berapa kali nanti user akan mencoba, apakah 2, 3, 4 atau 10 kali percobaan sampai hasil yang diharapkan ditemukan. Secara umum, struktur kode untuk perulangan will dapat dituliskan. Yang kedua, statement do will. Perintah looping atau will dengan will dan dengan perintah do will pada prinsipnya hampir sama. Yang membedakannya hanya pada kapan pengecekan kondisi perulangan itu dilakukan. Pada struktur perulangan will, kondisi perulangan diperiksa di awal hingga apabila kondisi tidak dipenuhi sejak awal, maka perulangan tidak akan dilakukan sama sekali. Berbeda dengan do will, karena lokasi pengecekan perulangan dilakukan di akhir, maka penilaian looping akan melakukan satu kali perintah sebelum pengecekan kondisi perulangan di belakang. Sehingga walaupun kondisi tidak terpenuhi, perulangan tidak dilakukan sekali. Yang ketiga, perulangan for. Perulangan for digunakan apabila sudah diketahui berapa kali kita akan melakukan perulangan. Oleh karenanya, untuk kondisi perulangan for, kita membutuhkan 3 kondisi, yaitu kondisi awal perulangan, kondisi saat perulangan, dan kondisi kapan perulangan harus berhenti. Yang keempat, perulangan bersarang atau nested loop. Perulangan bersarang pada dasarnya adalah perulangan dalam perulangan. Seperti untuk array, adapun perintahnya yang menggunakan for, will, dan do will. Pembahasan yang ketiga yaitu rekursif. Pengertiannya, pengertian rekursif. Dalam ilmu komputer, rekursif menjadi hal yang sangat penting. Secara sederhana, rekursif dapat disimpulkan sebagai perintah untuk memanggil dirinya sendiri, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Di pemrograman, rekursif digunakan dalam fungsi yang memiliki peran memanggil dirinya sendiri atau dapat diartikan juga sebagai satu teknik dalam pemrograman yang memanggil fungsi dari fungsi itu sendiri. Pemanggilan fungsi rekursif secara langsung berarti dalam fungsi tersebut terdapat statement untuk memanggil dirinya sendiri. Sedangkan tidak langsung berarti fungsi rekursif tersebut memanggil satu atau lebih fungsi lain sebelum memanggil dirinya sendiri. Contoh konsep penggunaan rekursif, misalnya masalah memotong tempe. Masalah memotong tempe tipis-tipis sampai habis. Algoritmanya, yang pertama, jika tempe sudah habis atau pemotongannya sudah paling tipis, maka pemotongan tempe selesai. Yang kedua, jika tempe masih bisa dipotong dari tempe tersebut, lalu lakukan prosedur 1 dan 2 untuk sisa pemotongannya.
Pembahasan yang kedua yaitu implementasi rekursif. Beberapa contoh implementasi dari rekursif yang seringkali ditemui dalam pemrograman antara lain yaitu satu, fungsi pangkat untuk menghitung 10 pangkat n dengan menggunakan konsep rekursif. Yang kedua, fungsi faktorial. Materi selanjutnya yaitu bab 5, yaitu larik atau array. Pertama, pengertian larik atau array. Array atau larik adalah suatu peubah hanya dapat menyimpan sebuah nilai saja dan tidak dapat menyimpan beberapa nilai yang bertipe sejenis. Sedangkan dalam pemrograman terkadang kita sering mengolah kumpulan data yang memiliki tipe data yang sama, sehingga diperlukan sebuah variabel yang dapat menampung kumpulan data dengan tipe data yang sama. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan pemrograman tersebut diperlukan sebuah larik atau array untuk menampung data tersebut. Suatu lokasi memori untuk suatu array tidak dapat ditambah atau dikurangi selama program dijalankan. Untuk mengubah ukuran dari lokasi memori suatu array haruslah diperbaiki dalam listing pemrogramannya karena array termasuk ke dalam struktur data tersebut. Array adalah tipe data terstruktur yang terdiri dari kumpulan nilai-nilai data dengan tipe data yang sama yang tersimpan secara berurutan menggunakan nama yang sama. Array dalam pemrograman juga sering disebut dengan istilah larik atau tabel. Pada kehidupan sehari-hari, array dapat kita analogikan seperti halnya sebuah lemari yang memiliki beberapa rak, yang mana masing-masing rak memiliki nomor rak yang dapat disebut dengan indeks atau subscript. Indeks pada array haruslah berupa tipe data yang menyatakan keterurutan seperti integer dan char. Dalam array terdapat bagian-bagian yang menyusun array yang disebut sebagai elemen array atau yang mana masing-masing elemen memiliki indeks array yang dapat diakses tersendiri dengan menggunakan array. Kita dapat menyimpan data dalam jumlah yang banyak pada sebuah variabel. Penggunaan array dalam pemrograman digunakan ketika memiliki sejumlah data dengan tipe yang sama yang memerlukan penyimpanan sementara sebelum data diproses. Dengan menggunakan array, kita dapat menghindari penggunaan variabel yang terlalu banyak. Pada beberapa bahasa pemrograman, tipe data pada array perlu didefinisikan. Akan tetapi pada pemrograman dengan menggunakan PHP, kita bisa melakukan tanpa pendeklarasian tipe data. Adapun bentuk tipe array berdasarkan dimensinya terbagi menjadi dua, yaitu array berdimensi 1 dan array berdimensi 2 atau multidimensi. Yang pertama, array dimensi 1. Array satu dimensi merupakan sebuah variabel yang menyimpan kumpulan-kumpulan elemen yang memiliki tipe data yang sama dan hanya memiliki satu indeks. Pengaksesan elemen array dapat dilakukan secara berurutan ataupun dengan cara acak berdasarkan indeks tertentu secara langsung. Untuk pengambilan nilai pada indeks tertentu dapat dilakukan dengan nilai pada indeks yang diinginkan. Yang kedua, array dua dimensi atau multidimensi. Array dua dimensi atau array multidimensi merupakan pengembangan dari array satu dimensi yang sering dikenal sebagai istilah matrik yang terdiri dari lebih dari satu baris atau kolom. Jika pada array satu dimensi hanya terdiri dari sebuah baris dengan beberapa kolom elemen, maka pada array dua dimensi terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom elemen yang bertipe sama. Array dua dimensi tersusun dalam berbentuk baris dan kolom, yang mana indeks pertama menunjukkan baris dan indeks kedua menunjukkan kolom pada tabel atau matrik. Materi yang selanjutnya yaitu bab 6 tentang metode David dan Conquer. Yang pertama, pengertian metode David dan Conquer.
Metode David dan Concure adalah suatu metode pemecahan masalah yang besar dengan cara membagi masalah menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil secara berulang-ulang atau rekursif, sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan secara langsung. Solusi yang didapat dari setiap sub masalah kemudian digabungkan untuk membentuk sebuah solusi yang utuh. Adapun langkah-langkah umum metode David dan Concure. Yang pertama, David, yaitu membagi persoalan menjadi beberapa submasalah yang memiliki kemiripan dengan persoalan awal dengan ukuran yang lebih kecil atau dengan kata lain berukuran hampir sama. Selanjutnya, Concure, yaitu memecahkan atau menyelesaikan masing-masing submasalah secara rekursif atau secara berulang-ulang. Yang ketiga, Combine, yaitu menghubungkan solusi masalah sub masalah sehingga membentuk solusi persoalan semula. Empat hal penting yang harus dipahami dalam strategi ini, yaitu yang pertama, branching factor. Branching factor dalam algoritma David dan Concure adalah jumlah dari sub masalah yang akan dibagi dari sebuah masalah awal. Hal ini merupakan langkah nyata dari algoritma David dan Concure. Di dalam proses pembagian yang sebenarnya, jumlah dari branching factor harus 2 atau lebih, karena problem tidak bisa dibagi. Banyak jenis algoritma ini, termasuk pula algoritma komputer generik yang memiliki branching factor berjumlah 2. Selanjutnya, balance. Sebuah algoritma David dan Concure bisa dikatakan balance atau seimbang jika masalah awal dibagi menjadi sub-sub masalah dengan ukuran yang sama. Dengan kata lain, jumlah dari keseluruhan ukuran sub masalah sama dengan ukuran masalah awal. Adapun beberapa contoh dari algoritma David dan Concure, yaitu algoritma Mergesov atau binary tree. Selanjutnya, data independence of David function. Algoritma David dan Concure memiliki sebuah fungsi pembagian terhadap data yang memiliki ketergantungan. Artinya, jika ukuran relatif dari sebuah algoritma yang tidak seimbang, salah satu contohnya adalah algoritma Quickstore yang akan membagi subproblem dengan fungsi data dependen di David. Pembahasan selanjutnya yaitu kontrol paralel or sequentially, yaitu algoritma David dan Concure dikatakan berurutan jika subproblem dieksekusi sesuai dengan perintah program. Paralelisasi dari program David dan Concure yang terurut pertama kali didefinisikan oleh Mui di Facon yang terjadi ketika hasil dari salah satu sub eksekusi diperlukan oleh sub eksekusi yang lain. Dalam kasus ini, hasil dari pertama diberikan kepada proses komputasi subtree, kedua hasil akhir tersebut bisa digunakan sebagai nilai awalnya. Tetapi sekarang ini contoh di atas tidak dapat dijadikan ilustrasi lagi karena teknologi komputer paralel yang semakin canggih dan kompleks. Pembahasan yang kedua yaitu pengertian metode sorting. Sorting merupakan suatu proses untuk menyusun kembali himpunan objek menggunakan aturan tertentu. Sorting disebut juga sebagai suatu algoritma untuk meletakkan kumpulan elemen data ke dalam urutan tertentu berdasarkan satu atau beberapa kunci dalam tiap-tiap elemen. Pada dasarnya ada dua macam urutan yang bisa digunakan dalam suatu proses sorting, yaitu urutan naik dan urut turun, di mana tujuan dari sorting adalah untuk mengurutkan data yang belum terurut. Pembahasan yang ketiga yaitu algoritma sorting. Algoritma sorting adalah kumpulan langkah sistematis atau secara terurut untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Salah satu contoh dari algoritma ini untuk langkah sorting atau pengurutan, yaitu sorting dapat dibedakan menjadi dua, yaitu comparison sort dan non-comparison sort. Comparison sort atau pengurutan dengan membandingkan adalah algoritma yang dalam proses pengurutannya melakukan perbandingan antar data. Non-comparison sort atau pengurutan tanpa perbandingan adalah
Algoritma pengurutan di mana dalam proses tidak melakukan perbandingan antar data. Materi yang keempat yaitu algoritma Shark-Sensor. Shark-Sensor merupakan algoritma sederhana yang berbasis perbandingan yang memilih elemen dengan nilai paling rendah dan menukar elemen yang terpilih ke elemen I dari nilai I dimulai dari 1 ke N, dan N adalah jumlah total elemen dikurangi 1. Pembahasan yang kelima yaitu algoritma insertion sort. Salah satu algoritma sorting yang paling sederhana adalah insertion sort. Algoritma insertion sort pada dasarnya memilah data yang akan diurutkan menjadi dua bagian, yang belum diurutkan dan yang sudah diurutkan. Elemen pertama diambil dari bagian array yang belum diurutkan dan kemudian diletakkan sesuai posisinya pada bagian lain dari array yang telah diurutkan. Langkah ini dilakukan secara berulang sehingga tak ada lagi elemen tersisa pada bagian array yang belum diurutkan. Selanjutnya pembahasan yang keenam yaitu algoritma quicksort. Quicksort adalah algoritma penyortiran yang sangat efisien dan didasarkan pada pemertisian array data menjadi array yang lebih kecil. Sebuah array besar dipartisi menjadi dua array yang salah satu yang menyimpan nilai lebih kecil dari nilai yang ditentukan. Dikatakanlah pivot berdasarkan pada mana partisi dibuat dan array lain memiliki nilai lebih besar dari nilai pivot. Quicksort merupakan algoritma pembagi di mana pertama quicksort membagi list yang besar menjadi dua buah sublist yang lebih kecil, elemen kecil dan elemen besar. Quicksort kemudian dapat menyortir sub tersebut secara rekursif. Langkah-langkah pengerjaannya adalah: 1. Ambil sebuah elemen yang disebut dengan pivot pada sebuah daftar. 2. Urutkan kembali sebuah list sehingga elemen dengan nilai yang kecil pada pivot berada pada sebuah pivot, sedangkan seluruh elemen yang memiliki nilai yang lebih besar dari pivot berada setelahnya, atau nilai yang sama dapat berada pada pivot setelahnya. Setelah pemisahan, pivot berada pada posisi akhirnya. Operasi ini disebut partition. 3. Sublist kemudian disortir secara rekursif dari elemen yang lebih kecil dan sublist dan elemen yang lebih besar. Pembahasan yang ketujuh yaitu algoritma bubble sort. Metode pengurutan gelembung atau pengukuran dapat dilakukan dengan meletakkan elemen terbesar pada sebelah paling kanan urutan N dan kemudian elemen terbesar kedua diletakkan pada posisi N1, begitu seterusnya, atau sebaliknya dengan mencari elemen terkecil diletakkan paling kiri atau pertama dan elemen kedua dan seterusnya. Pembahasan yang ke-8 yaitu algoritma merge sort. Merge sort adalah algoritma yang dijalankan sebagai akibat dari terlalu banyaknya daftar yang diurutkan dengan menghasilkan lebih banyak daftar yang diurutkan sebagai output. Algoritma merge ini disesuaikan dengan machine drive type. Penggunaannya dalam akses memori acak besar yang berkaitan telah menurun karena banyak aplikasi algoritma merge yang mempunyai alternatif lebih cepat ketika kamu memiliki akses memori acak yang menjaga sebuah data. Hal ini disebabkan algoritma ini membutuhkan setidaknya ruang atau memori dua kali lebih besar karena dilakukan secara rekursif dan memakai dua tabel. Algoritma merge sort membagi tabel menjadi dua, yaitu tabel yang sama besar. Masing-masing tabel diurutkan secara rekursif dan kemudian digabungkan kembali untuk membentuk tabel yang terurut. Implementasi dasar dari algoritma merge sort memakai 3 buah tabel, 2 untuk menyimpan elemen dari tabel yang telah dibagi dan 1 untuk menyimpan elemen yang telah terurut. Namun algoritma ini dapat juga dilakukan langsung pada 2 tabel sehingga menghemat ruang dan memori yang dibutuhkan. Demikianlah pembahasan dari saya. Jika ada salah, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.